Oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih di Islam itu indah. Buat jamaah yang baru bergabung, tema kita masih sama. Jodohku di mana kamu berada? Masya Allah. Ini buat jamaah nih yang merasa kalau belum dapat jodoh karena standarnya terlalu tinggi. Ya jamaah ya siap-siap ya. Kita bahas nih, aku mau nanya sama Bunda Tuti. Silakan Kak Sony. Perihal yang punya standar terlalu tinggi, akhirnya nggak dapet jodoh. Apakah itu standarnya harus diturunkan gitu kan? Kalau misalnya kita turunkan, jadi kita ngerasa gini dong. Oh kok jadi kita nggak punya kriteria atau standar khusus kalau kayak gitu gitu. Itu harus bagaimana Bunda? Layak enggak? Nah, bagaimana baik, Bunda? Siap, Kak Sony, mohon izin Ustadz Maulana, Ustadz Syah. Silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jamaah Islam itu indah dimanapun berada. Apa kabar semuanya yang baru bergabung? Yuk semuanya duduk manis. Mengenai jodoh, kalau kita punya kriteria, boleh-boleh saja kriteria. Tetapi kriteria yang seperti apa yang semestinya kita cari? Kalau terlalu tinggi, pantaskah kita memiliki jodoh yang kriterianya terlalu tinggi? Siapa diri kita? Boleh-boleh saja, tetapi kita harus mengukur diri kita, memantaskan diri kita. Kalau seandainya kita, maaf ya, misalkan Bunda nih lagi mencari jodoh, Bunda baru kuliah nih S1, tetapi pengen cari jodoh yang profesor. Masya Allah, bisa apa tidak? Bisa-bisa saja, kalau jodoh kan itu takdir dari Allah. Tetapi apakah kita pantas? Misalkan Bunda S1, kemudian suaminya profesor. Nah, pertama yang kita harus pikirkan itu adaptasi. Adaptasi dari pola pikir, adaptasi dari kebiasaan, adaptasi dari pembicaraan, komunikasi. Dalam Islam dikatakan cari jodoh yang sekufu. Apa yang sekufu? Yang setara, yang standar dengan kita, sesuai dengan kita. Karena kita mencari jodoh itu bagaikan bercermin. Allah akan tunjukkan siapa jodoh kita sesuai dengan kriteria kita. Tetapi kalau dengan doa, is nothing impossible, be possible. Walaupun menurut kita tidak mungkin, kalau Allah sudah berkehendak, Masya Allah, bisa saja terjadi. Apa kata kuncinya? Yaitu dengan berdoa. Kan tadi Ustaz Sam mengatakan, berdoalah kepadaku, kata Allah. Ya, karena Allah meminta kita berdoa, ya berdoa kepada Allah. Tetapi ketika kita menurunkan kriteria, berarti kita bukan, berarti saya tidak punya kriteria. Bisa kita menurunkan, ego kita diturunkan agar jodohnya cepat datang. Jangan sampai terlalu melambung. Akhirnya kan pilih sini nggak cocok, pilih sini tidak cocok. Allah pertemukan dengan ini tidak cocok juga. Mau nyari yang seperti apa, yang sempurna, tidak akan ketemu. Tapi kalau mencari jodoh yang cocok, cok gali cocok hobinya, satu profesinya. Ibarat kata gini, kalau kita mencari jodoh, kalau bisa yang bisa membimbing kita. Karena masalah jodoh itu, masalah pasangan itu bukannya sekedar kita mencari yang cantik saja, yang kaya saja, yang finansialnya itu mapan saja, tetapi kan kecocokan hati. Karena ketika menjalani kehidupan, terkadang kita kalau misalkan terlalu memaksakan diri, ujung-ujungnya lelah juga. Makanya kalau mencari jodoh itu lah kriterianya standar-standar saja, tapi juga memang tidak dilarang. Boleh-boleh saja. Bolehkah kita mencari jodoh yang cantik? Boleh, tapi ingat, kecantikan, kegantengan ada masanya. Usia 17 tahun dengan usia 71 tahun berbeda. Usia 25 tahun dengan usia 52 tahun dibalik berbeda juga. Makanya kita cari jodoh itu yang seiman, yang memang betul-betul seagama ya. Jangan terlalu tinggi lah, wajar-wajar saja. Lagian kalau seperti Bunda bilang ya, kalau kita punya kriteria tertentu, ya kitanya juga harus memantaskan diri juga ya. Iya, memantaskan diri. Masya Allah. Terima kasih Bunda Tuti untuk penjelasannya. Masya Allah. Kita lanjutkan lagi jamaah ada di rumah, masih bicara mengenai jodoh. Kali ini jamaah pasti penasaran, ini mitos atau fakta nih Ustadz Maulana. Aku penasaran juga katanya nih ya, dari aku bacain ya di sini ya. Orang yang masih bingung jodohnya ada di mana, berarti dia disukai oleh jin. Bahkan auranya menjadi gelap, ditutupi. Jadi tidak ada keinginan dan sebagainya. Itu betul atau tidak? Mohon penjelasannya Ustaz Maulana. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Izin Bunda dan Ustaz Sam dan semuanya yang lagi nonton, makasih banyak.
sudah menonton Islami Tinda dan bersama-sama kita Masya Allah Tabarakallah menjadikan ini adalah majelis ilmu sehingga kita mendapatkan keberkahan. Nah, berbicara tentang jodoh yang terhalang karena adanya jin. Nah, harus kita yakini kita senantiasa memohon perlindungan kepada Allah dan jangan melakukan hal-hal yang justru mohon maaf astagfirullahaladzim disukai jin. Contoh, maaf, suka telanjang. Tidur telanjang. Atau melakukan kemaksiatan. Atau bisa jadi justru dia yang memancing datangnya jin itu. Untuk artinya suka sama dia sehingga terhalanglah jodohnya. Contoh melakukan hal-hal yang mistik, yang syirik, atau sesuatu yang membahayakan pada dirinya. Bahkan adanya timbul percaya pada hal-hal yang kemusyrikan itu. Maka yang harus kita lakukan adalah membenahi diri. Ada namanya ruqyah mandiri. Bagaimana kita meruqyah diri kita dengan amalan-amalan ibadah yang banyak. Masya Allah. Tapi ingat ya, bukan berarti orang yang belum datang jodohnya bisa jadi ada jin yang menyukainya. Tunggu dulu. Karena ada beberapa ulama juga yang sampai akhir ayatnya beliau tidak menikah karena disebabkan sibuknya untuk mengurus agama Allah. Dan mohon maaf, yang harus kita lakukan adalah perbanyak berkumpul sama manusia. Perbanyak silaturahmi, perbanyak bergaul. Dengan ini luar biasa karena kebalikan daripada sukanya menyendiri, sukanya menghayal, sukanya ada tuh lagunya tuh. Apa? Begitu sulit. Ya, Lupa. ternyata itu adalah halunya. Iya, halusinasinya. Sosok Raihan itu kita tahu, cari siapa tuh sosok Raihan. Ternyata sosok Raihan itu sosok yang dia gambarkan sendiri. Oh ya. Begitu sulit Lupakan Raihan. Ini bahaya. Halusinasi yang kita munculkan menghadirkan sesuatu yang nauzubillah summa nauzubillah bisa dibayangkan yuwaswisu fi sudurin nas, membisikkan sesuatu yang kejahatan. Dan maaf ya, kalau berbicara, jadi bagaimana? Boleh nggak manusia menikah sama jin? Sebaik-baik manusia, seburuk-buruk manusia adalah sebaik-baik jin. Karena kita harusnya sejenis. Semakhluk sesama manusia. Jangan menikahi, mohon maaf, yang beda. Beda makhluk. Saya tidak berkata jenis kelamin ya. Enggak. Jenisnya, makhluknya. Jadi sesama makhluknya, manusia dengan manusia. Jangan sampai ada orang menikah manusia dengan sapu. Ada loh. Manusia dengan boneka, manusia dengan benda lain. Tidak bisa. Harusnya manusia dengan manusia untuk mendapatkan sakinah, mawaddah, warahmah. Kebayang nggak kalau manusia dengan jin? Iya, aduh, nauzubillah min dzalik. Jadinya seperti apa tuh ya? Terima kasih Ustaz Maulana untuk penjelasannya. Semoga terjawab jamaah yang ada di rumah. Semoga bisa mendapatkan jodohnya. Masya Jadi yang paling Allah, bagus mudah perbanyak semuanya. ibadah, ruqyah mandiri itu bagus. Oke, itu caranya ya, dengan perbanyak ibadah dan ruqyah mandiri supaya tidak begitu sulit ya. Lupakan Rehan, oke. Gue punya tayangan di jamaah nih. Ini viral juga sepertinya nih ya. Ini foto nih, poster pria nih cari jodoh di medsos. Coba kita lihat tayangannya seperti apa, silakan. Itu bagian daripada baik usaha deh, bagian ya. daripada usaha. Iya. Oh, itu salah satu ikhtiar ya. Tapi kita harus tanya juga nih sama Ustadz Syam. Kalau udah mentok Ustadz Syam. Mentok bener nih ya, mentok. Iya, mentok banget deh. Mentok pokoknya banget. ya. Boleh nggak sih kayak gitu atau menyebarkan foto deh kemana-mana, jati diri kita, data diri kita semuanya gitu. Boleh nggak sih hukumnya seperti apa? Bismillahirrahmanirrahim. Tabi guruku Ustaz Maulana, Bunda Tuti, Mas Wani serta guru-guru kami dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Islam itu indah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dakwah saja kita harus pilih-pilih tempatnya. Dakwah itu ayat yang kita sampaikan, materi yang kita sampaikan. Kadangkala kita menyiapkan sebuah materi gitu ya, sampai di lokasi ternyata audiensnya ibu-ibu yang udah berusia lanjut gitu. Kadang-kadang kita merubah materi itu. Kami sebagai dai biasanya ternyata udah menyiapkan materi, subhanallah, sampai di lokasi ternyata audiensnya anak SD gitu madaunya ya. Dainya telah menyiapkan beberapa materi, ternyata sampai ke lokasi madaunya adalah orang-orang yang mungkin di luar daripada apa dari materi
materi yang kita sampaikan tadi. Subhanallah. Maka dari itu, apa hubungannya dengan tausiah kita kali ini? Ternyata dakwah itu butuh yakni melihat siapa mad'unya. Kalau pencarian jodoh dilakukan seperti tadi, maka dia tidak bisa memilah-milih siapa yang melihat baliho tersebut. Wow. Dia tidak akan pernah bisa memilah-milih lagi siapa yang akan melihat iklan tersebut. Ya. Yang paling dikhawatirkan satu, orang jahat. Aduh. Pasti dia tahu nih, penipu-penipu, subhanallah. Betul. Lalu dia lihat, ini korban banget nih, dia butuh jodoh. Akhirnya ditipu dengan menggunakan suara perempuan, dengan menggunakan ditipu, ini saya mau menikah dengan serius, asal kau siapkan mahar sekian. Lalu setelah acara, setelah mau ditransfer, setelah ditransfer ternyata perempuannya kabur. Bisa jadi begitu. Maka yang pertama berhati-hatilah. Kenapa? Karena siapa tahu kurang tepat kondisinya, kurang tepat lokasinya dalam hal ikhtiarnya. Walaupun tidak haram juga, tidak haram namun berbahaya. Berbahayanya kenapa? Ada orang-orang yang melihatnya tidak semuanya orang berniat untuk membantu. Ada yang niatnya ngetawain doang, ada yang niatnya ngebully, ada niatnya sampai menipu, mencelakakan. Itu yang paling dikhawatirkan. Yang kedua, ternyata ikhtiar mencari jodoh itu tidak mesti seperti itu. Kalau dikatakan mentok-mentoknya sampai mana sih? Sudah berapa banyak sih orang tua yang kita tanya? Sudah berapa banyak ustadz atau guru-guru para kiai yang kita minta sarannya? Maka mintalah sarannya kepada mereka. Lalu ternyata carilah di tempat-tempat yang memang engkau menginginkan hal tersebut. Misal ada seseorang yang menginginkan jodohnya seorang santriwati atau seorang hafizah, tidak mungkin dia carinya di klub malam, ya. Tidak mungkin dia carinya misalnya ya di tempat-tempat yang tidak baik. Pasti dia carinya di pondok-pondok. Salah. Ngapain gitu. Subhanallah. Carilah di pesantren misalnya atau cari di kajian-kajian. Kenapa Allah katakan dalam Al-Qur'an, ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim, al-khabithatu lil-khabithina wal-khabithuna lil-khabithat والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. Yang baik untuk yang baik, bisa jadi bermakna adalah tergantung di mana engkau mencarinya. Seseorang akan dikumpulkan dengan koloninya, seseorang akan dikumpulkan dengan komunitasnya. Engkau cari komunitas penghafal Al-Quran, engkau cari jodoh yang hafal Quran, cari di komunitas penghafal Al-Quran. Engkau mencari misalnya tipemu adalah seorang dokter gitu, cari di tempat medis, subhanallah. Jadi jangan cari di tempat yang berbeda. Maka kalau diumumkan seperti tadi, tidak bisa lagi memilah-milih dia akan mendapatkan yang seperti apa. Ikhtiarnya sudah maksimal, kemudian jangan sampai membuat berita-berita yang akhirnya merugikan diri sendiri. Wallahu ta'ala a'lam. Terima kasih Ustaz Syam untuk penjelasannya. Nah, semoga terjawab lagi ya jamaah yang ada di rumah ya. Semakin menarik pembahasan kita, apalagi ngomongin soal jodoh. Semua orang butuh jodoh. Ya Allah. Kalau gitu aku mau bacain lagi pertanyaannya. Kali ini melalui surat, tapi kita masuk dulu ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Aku ambil dulu ya suratnya ya. Ambil dari kamera ini. Kamera ini. Coba. Kamera ini. Mana sih? Allahu Akbar. Wah. Bagus ya. Emang butuh effort segala sesuatu tuh ya. Bukan cuma jodoh aja, bacain surat juga butuh usaha jemaah. Masya Allah. Dari siapa nih? Dari siapa ya kira-kira ya sekarang ya? Masya Allah. Masya Allah. Aduh, tulisannya tangan ini asli. Tulisan tangan dari hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz. Saya seorang perempuan. Masya Allah. Alhamdulillah saya belum pernah pacaran. Karena orang tua saya tidak pernah mengizinkan saya untuk mencari jodoh sendiri. Alhasil saya hanya menunggu jodoh itu datang. Itu gimana hukumnya Ustadz? Kalau saya hanya menunggu jodoh itu datang kepada saya dikarenakan orang tua melarang. Kalau orang tua ngejodohin kita apakah harus diterima? Karena saya takut kalau dijodohin sama orang tua. Oke, ini problematika beberapa orang juga mengalami ini ya. Kalau gitu akan dijawab melalui tausiah. Baik. Bunda Tuti, Kak izin, Soni, Bunda. terima kasih. Masya Allah Ustadz Maulana, Ustadz Syam, izin. Subhanallah, hari ini kita belajar sudah banyak sekali masukan-masukan, konsep-konsep dalam Al-Quran ya. Allah memberikan petunjuknya dan permasalahan hari ini ada pertanyaannya, bagaimana kalau orang tua kita melarang untuk pacaran lah istilah zaman sekarang ya. Dan anaknya ini memang taat, turut, takut kepada orang tua. Sebetulnya tidak ada orang tua yang menginginkan anaknya terjadi kecelakaan.
Orang tua itu akan melindungi dengan cara apapun. Dan bentuk daripada orang tua melarang anaknya berpacaran untuk di zaman sekarang ini, pastilah itu adalah ungkapan rasa cinta, rasa kasih sayang, kekhawatiran, dan tanggung jawab orang tua. Karena orang tua itu diberikan amanah. Anak itu adalah titipan, amanat. Tugas orang tua, kewajiban orang tua adalah mendidiknya, menjaganya. Sampai dia ke jenjang pernikahan, kalau sampai betul-betul menjaga kehormatannya, terlindungi keselamatannya, insya Allah kelak di akhirat orang tua akan mendapatkan surganya Allah. Maka di sini ada anak, ada orang tua. Bagaimana anak menyikapi sikap orang tua seperti ini? Pertama, bersabar. Kedua, tetap kita usaha. Namanya kita jodoh kan tidak mungkin datang tiba-tiba blek turun dari langit. Nih. Kan tidak mungkin, harus ada usaha. Sekarang media apapun bisa kita jadikan sebagai wasilah atau jembatan. Ya, makanya kita betul tadi kata Ustadz Maulana, ayo kita bersosialisasi, harus ada pergaulan. Namun di sini orang tua tetap tidak memperbolehkan. Apakah kita harus taat kepada orang tua selagi kita belum menikah? Yang harus kita taati betul orang tua. Tapi kita kembali sekarang kepada orang tua, tadi kepada anak. Anak udah baik, anak udah sabar, tidak pernah pacaran, ikut taat atas aturan orang tua. Sekarang bagaimana untuk orang tua? Ketika kita hidup sebagai orang tua milenial, maka kita tidak boleh terlalu memaksakan kepada kehendak diri sendiri. Kenapa? Karena orang tua juga harus melihat perasaan anak seperti apa. Terkungkung, terbelenggu, ini nggak boleh, itu tidak boleh, ini nggak boleh. Tapi pasti orang tua itu ada tujuan yang baik. Bagaimana kalau orang tua mencarikan jodoh untuk anaknya, sedangkan anaknya ini kan tidak kenal. Intinya orang tua tidak akan mencarikan jodoh yang tidak baik. Berarti itu sudah hasil pemikiran, hasil pencarian orang tua. Saya orang tua ini punya kenalan, punya sahabat. Saya teman baik dengan sahabat saya. Dan dia punya anak laki-laki, saya punya anak wanita. Bagaimana yuk kita jodohin anak-anak kita? Bagaimana yuk? Karena orang tua sudah tahu sahabatnya dari kecil. Karakter orang tuanya. Gen tidak bisa dibohongi. Apapun anak itu akan meniru, akan seperti orang tuanya. Kalau orang tuanya itu baik, udah pasti anaknya juga kalau betul-betul dididik baik, akan menjadi anak yang baik. Maka seperti hal ini, kalau itu jodohnya dijodohkan, dikenalkan oleh orang tua, yakin kepada orang tua. Tidak ada orang tua yang mau mencelakakan anaknya, tidak ada orang tua yang ingin anaknya ketika berumah tangga itu hidup dalam kesengsaraan, hidup dalam tekanan, dan hidup dalam penderitaan. Mungkin orang tua juga sudah hasil pemikiran, komunikasi, diskusi dengan ibu, juga berdoa. Nah, dalam hal ini kalau anak mau dijodohkan berarti itu anak yang soleh dan solehah. Bunda, kemarin kan ini kan baru-baru Bunda menikahkan putrinya. Gimana nih pengalamannya? Oh, kalau Bunda sih menikahkan putra-putri itu, Bunda tidak memiliki kriteria khusus. Terpenting Bunda adalah anak bahagia. Karena Bunda tidak melihat menantu itu hari ini. Tapi 30 tahun yang akan datang. Masya Allah. Iya, karena kan kalau masih muda pasti belum mapan kan? Kalau kita mau nyari yang mapan, anak kita mau sampai kapan? Ya betul. Udah waktunya kita menjaga agama, kita memuliakan agama. Ada jodohnya, saya permudah. Insya Allah dengan bersama-sama malah bisa mewujudkan semua impian lainnya ya Bunda ya. Menantu kita, anak kita bimbing. Bunda terima apapun kondisi daripada menantu kita. Terpenting dia beriman kepada Allah, sayang kepada anak kita. Masya Allah, tabarakallah. Biarlah Bunda menjadi orang tua yang terlalu simpel, terlalu sederhana. Tapi Bunda memuliakan agama. Mertua idaman. Amin. Terima kasih Bunda untuk penjelasannya. Masih ada Bunda. Kak Sony. Masih ada anak gadis Bunda. Udah habis. Makanya saking idamannya Bunda habis semua stoknya ya. Insya Allah. Ada pertanyaan lagi nih dari @pauji123. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh nggak? Boleh nggak apa? Boleh apa? Coba lihat dulu, boleh nggak Boleh apa? nggak doang? Boleh apa? Boleh nggak? Dilanjutkan. Ya, pasti. Semua orang jadi penasaran. Pasti penasaran. Pertanyaannya sampai di situ, boleh nggak? Boleh nggak kita lanjutkan setelah yang satu ini? Tetap di Sahabat itu indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Boleh nggak? Boleh.